Pemirsa TV One yang dirahmati Allah, kembali lagi bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede. Iya, silakan. Langsung aja yang mau bertanya kepada Mama Berdiri. Dede. Berdiri. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfa Karimatus Saidah dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Zulfa, kalau pulang pasti terakhir Z. Oh. Nasib kita sama. Galau nih mah. Ada apa Zulfa? Jadi contohnya nih mah, misalkan kita sudah berniat ikhlas ingin beramal. Contohnya misalkan saya ingin mentraktir teman-teman. Dan ketika itu ada teman yang bercanda nih mah, nyeletuk, "Wih, traktir nih." Terus saya balas, "Iyalah kan saya banyak uang tapi niatnya bercanda." Apakah perilaku seperti itu juga dapat membatalkan pahala keikhlasan itu sendiri? Ya. Betul. Mamah yakin sebelum Mamah menjawabnya, Zulfa sudah tahu jawabannya. Karena Anda awalnya naktir teman ikhlas karena Allah. Ikhlas. Ih, tumben Zulfa naktir. Gue lagi kaya loh bagi banyak duit. Artinya GR sombong. Kesombongan menghancurkan pahala ibadah kita sayang. Makanya nggak usah sombong-sombong. Harusnya ketika ada orang memuji, kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hati kita digerakkan oleh Allah buat naktir. Duit kita juga dari Allah. Coba Zulfah lihat dalam Al-Qasas ayat 70. Wallahu alladzi la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah. Dialah Allah yang tidak ada yang layak patut disembah kecuali hanya Dia. Dialah pemilik pujian dari awal sampai akhir, dunia sampai akhirat. Semua yang dalam genggaman kita saat ini Zulfa milik Allah hakikatnya. Cuma dititipkan sama kita, termasuk traktir, termasuk hati kita. Makanya, oh Zulfa keren, tumben traktir kita. Gue gitu loh, itu sombong. Walaupun bercanda. Walaupun bercanda, kembalikan alhamdulillahirabbil alamin. Oke sayang. Oke. Berarti riskan juga ya mah, milenial zaman sekarang justru ya influencer-influencer maupun yang sering banyak dilihat sekarang di sosial media. Gaya sombong ala-ala bercanda gitu mah. Tujuannya untuk hiburan, tapi ternyata bisa menggugurkan pahala. Menghibur juga, bercanda juga, harus berpijak di tanah yang jujur. Masya Allah. Rasul suatu saat ada nenek-nenek ketemu. Ya Rasulullah, saya mengerjakan perintah Allah. Menjauhi yang dilarang, mengerjakan perintahmu. Menjauhi yang dilarang olehmu ya Rasulullah. Kalau saya mati tempatnya di mana? Rasul bilang, nggak bakal nenek-nenek masuk surga. Nangis tuh nenek-nenek. Sedih lah. Begitu Rasul melihat tuh nenek-nenek nangis, bercanda nek. Soalnya yang nenek-nenek ketika meninggal muda lagi. Masya Allah. Kalau dia orang beramal soleh, beribadah. Makanya nenek nggak usah khawatir. Nenek-nenek nggak masuk surga karena dirubah oleh Allah. Dengan kesolehan dia menjadi muda kembali usianya antara 30 sampai 33. Semoga kita semua, nenek juga nanti muda lagi. Semoga ketemu nanti ya Mama dengan 30 tahunan. Amin. Gitu, 30 sampai 33. Begitu Al-Quran berbicara. Ya. Baik, selanjutnya siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Berdiri. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Nabila Ramadan dari Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Galau nih mah. Ada apa Putri? Jadi kan setelah paparan yang Mamah berikan sebuah arti keikhlasan, jadi intisari dari sebuah keikhlasan dalam Beramal. Ya, dalam beramal itu seperti apa sih mah? Yang namanya ikhlas asalnya murni, bersih. Artinya kita murni, bersih, tidak ingin dipuji oleh manusia. Murni, bersih, hanya mengharapkan ridho Allah. Itulah arti ikhlas sesungguhnya. Hanya mengharapkan ridho Allah, tidak ingin pujian kiri kanan. Yang penting libtigo ibardotillah. Itulah ahli ikhlas yang sesungguhnya. Rasul pun bersabda, Masya Allah, kata beliau apa? Yang namanya ikhlas, kalau lagi ada tidak kelihatan. Tapi begitu dia pergi, dicari-cari oleh orang. Kalau ada kan nggak kelihatan orang ikhlas, nggak kelihatan. Ikhlas.
Tapi begitu pergi dicari-cari orang. Masya Allah. Orang kan kehilangan, mana orang yang ikhlas gitu kan. Yang biasa berbuat baik sama kita nih. Nggak ada. Gitu. Jadi dicari-cari orang kalau pergi. Tapi kalau lagi ada nggak terasa. Makanya kadang-kadang maaf dalam tanda kutip, kita ini kurang menghargai orang yang ikhlas. Kenapa? Godaan setan. Kalau lagi ada mah nggak terasa. Tapi pergi, ya Allah, orang yang suka ngasih sama kita, yang suka traktir sama kita kok nggak ada. Padahal dia nggak pernah diungkit-ungkit. Nah itu. Jadi kalau ada tidak terasa, kalau pergi dicari-cari oleh kita. Itulah tandanya orang yang ikhlas dalam bergaul dengan kita. Begitu. Masya Allah. Gitu. Ya. Oke, Jawab ya. sudah. Jadi kalau nggak ada dicari-cari ya Maya. Kalau lagi nggak ada kelihatan. nggak berasa, Nggak berasa. karena emang dia ikhlas, nggak pernah diungkit-ungkit, pernah Iya. omong-omong. Tapi begitu pergi kita kehilangan. Kita cari ya. Cari-cari mana orang yang suka nolongin saya, mana orang yang suka traktir saya, dicari-cari gitu. Iya, mudah-mudahan seperti apa namanya, analogi kelahiran dan kematian. Ketika kita lahir ke dunia, orang semua tertawa melihat kita ya Maya. Ketika kita meninggalkan dunia, orang nangis. Ketika kehilangan lahir kita. ke alam dunia, orang tertawa, kita nangis. Kita nangis. Ketika kita meninggal dunia, orang nangis. Mudah-mudahan Mudah-mudahan. kita tertawa Senyum. karena kita husnul khotimah. Amin. Amin. Ya Allah, tersenyum wafatnya ya. Itu idaman semua orang ya, Mah. Mah, lalu begini, Mah. Apa bisa dikatakan kalau kita sudah beramal, itu mau sekian banyak yang dikeluarin pun kita nggak berasa beban. Malah berasa pengen lagi, pengen lagi. Itu berarti tandanya ikhlas. Tanda ikhlas, di antara tanda kisah. Ketika kita nolongin orang, tidak merasa kekurangan. Tapi ketika kita nolongin orang, bahagia, alhamdulillah. Alhamdulillah. Meringankan beban dia. Lega hati. Makanya Rasul mengatakan, siapa yang meringankan orang yang terkena musibah dengan ikhlas karena Allah, maka Allah akan memberikan pahala yang tiada terhingga. Makanya kalau kita nolongin orang karena Allah, bukan diungkit-ungkit. Karena kalau kita karena Allah, rezeki dari Allah melalui saya dengan digerakkan hati oleh Allah, nolongin dia. Tuh, begitu Gitu. caranya. Kebalikan dari yang tadi, Mah. Ketika memberi sekian juta, kepikiran. Pasti kan ya Mas Budi ada yang gitu. Aduh, padahal tuh sekian juta bisa buat beli ini. Berarti itu nggak ikhlas, Mah. Nggak ikhlas, bukan berarti lagi. Sudah Dijamin pasti. tidak ikhlas. Masya Allah. Karena masih ada penyesalan dalam berbuat baik ya Maya. Itu nggak ikhlas. Jadi orang yang ikhlas mah, kalau nolongin orang, alhamdulillah, seneng tuh jadi tolongin. Iya Pak. Orang bingung anaknya belum bayaran 2 bulan, alhamdulillah, sumringah. Cuman banyak yang nyebelin, terus terang aja dalam tanda kutip. Dia datang, belum bayar kontrakan 3 bulan. Berapa sebulan? 500.000. Kita kasihkan 1,5 juta buat 3 bulan. Ya. Kenapa seminggu lagi nongol lagi bayar Nongol kontrakan? lagi, kepake katanya, Seminggu Mah. lagi nongol lagi. Kan nyebelin. Iya. Kebaikan orang dimanfaatkan. Membuat yang tadinya ikhlas jadi kagak ikhlas. Contoh, datang orang. Nangis-nangis, anaknya SMP mau ujian. 1.980.000. Kita kasih 2 juta, ongkos naik kereta 200 karena sama anaknya. Alhamdulillah bisa nolongin orang, girang dia sampai nangis. Girang. Kenapa besoknya 8 keluarga datang dari Manggarai? Nah. Yang ngomong orang, lah gue jadi gedek apaan? Terorganisir keluarganya ternyata. Makanya itu dia, harusnya tidak begitu, biasa aja. Jadi orang yang aturan ikhlas jadi tidak ikhlas. Karena apa? Dipicu oleh macam-macam. Dipicu, Masya Allah. Itu masalahnya mah. Iya, iya. Minta ongkos mau pulang ke Aceh sekian, mau pulang ke Semarang sekian. Kenapa seminggu lagi balik deui mau ke Aceh deui? Aneh kan? Aneh banget. Survei membuktikan. Jadi orang baik dimanfaatkan oleh mereka. Jadi pika sebelum. Betul sekali Bang. Betul. Ya. Sangat banyak kan pengalaman begitu? Banyak. Numpuk tuh kalau catatannya udah sampai ke genteng Iya, kali. Mah, Zara jadi inget, Mah, ada kisah salah satu kerabat Zara, ini suami istri nih, Mah ya. Jadi waktu itu istrinya ceritanya nanti setelah ini deh, Mah. Oke. Iya. Baik pemirsa, Anda silakan tonton iklan-iklan berikut ini. Jangan kemana-mana, jamaah tetap bersama kami Ramadan di rumah Mama Dede.